Jualan parfum melalui sosial media bisa punya omset 5-10 M per bulan, bahkan ratusan M per tahun. Umur berapa sekarang? Umur sekarang 26 tahun. 26 tahun guys. Jairos ini dengar-dengar menghabiskan biaya marketing 500 juta per bulan. Betul. Betul. Ngebakar duit 500 juta sebulan. Ngebakar duit 500 juta sebulan. Modal 3 juta, bulan depannya langsung 100 juta. Iya, langsung 100 juta. Gokil. Langsung 100 juta. Gokil. Karena konten tuk-tuk yang viral. Konten tuk-tuk yang viral. Mereka yang hari ini berdiri di puncak adalah mereka yang dulu nggak takut memulai dari nol. Betul. Dan nggak menyerah meski berkali-kali jatuh dan banyak risiko di tengah jalan. Daging Talks to Learn. Jualan parfum melalui sosial media bisa punya omset 5-10 M per bulan, bahkan ratusan M per tahun. Kita belajar gimana caranya. Apa kabar Mas Gilang? Alhamdulillah baik. Itu Siap. beneran Mas? Benar. Alhamdulillah benar gitu. Umur berapa sekarang? Umur sekarang 26 tahun. 26 tahun guys. Omsetnya gokil. Ini banyak yang pengen aku kulik-kulik nih Mas. Siap, boleh. Gimana caranya Mas berbisnis ini gitu kan. Mungkin kita mulai dari apa alasan Mas dulu jualan parfum? Oke. Kenapa jualan parfum ya? Yang pertama gue suka sama parfum Bang Atta. Jadi dari dulu tuh emang suka sama parfum. Ngoleksi juga tapi bukan parfum yang mahal ya. Yang masih murah-murah gue suka ngoleksi. Yang kedua challenge sih, lebih ke challenge. Kan dulu tuh masih jarang banget brand jualan parfum. Soalnya mungkin bingung ya. Soalnya kan parfum tuh kalau kita ngomongin jualan parfum, orang harus ada cium wanginya dulu gitu baru bisa beli. Nah di situ mungkin ada kayak tantangan tersendiri gitu untuk jualan parfum lewat online. Caranya gimana? Awalnya gitu sih. Oh, gitu. Akhirnya mulailah jualan parfum. Iya, jualan parfum. Dengar-dengar nih guys, parfum Mas Gilang ini kan mereknya Jairos ya. Betul. Jairos. Ada berapa brand? Satu brand. Satu brand. Jairos ini dengar-dengar menghabiskan biaya marketing 500 juta per bulan. Betul. Betul. Ngebakar duit 500 juta sebulan. Ngebakar duit 500 juta sebulan. Tapi ini terjadi sejak awal bisnis ataupun setelah udah berhasil? Setelah udah berhasil dong. Oke. Kan dulu belum ada dananya kita. Oke, berarti sebelum kita omongin bakar duit 500 juta setiap bulan ini untuk menghasilkan omset sekarang, Ya. Pas awalnya dulu modalnya di angka berapa? Pas awal-awal mulai Jairos itu modal saya tuh di 2-3 juta. 3 juta rupiah? 3 juta rupiah segitu. Itu juga dapat hasil kita jualan sepatu gitu untuk modal-modal awal. Oke. Berarti parfum ini modal awalnya 3 juta. Ya. Keren. Awalnya 3 juta. Dari 3 juta di kuartal keberapa dia berlipat dengan angka yang bagus? Jadi kan dulu punya modal 3 juta tuh. Kalau modal 3 juta kalau dulu mikirnya fokusnya mending dibeliin barang dulu. Mending dibeliin barang dulu. Nah kalau untuk marketingnya kita organik banget. Kita organik di sosmed itu dulu awal-awal COVID ada konten viral tembus 1,9 juta view. Di tuk-tuk? Di tuk-tuk. Nah langsung dari sana habis langsung sold out. 3 juta itu habis semua produknya? Habis produknya. Saya mikir nih, ini kan momentum ya. Jangan kita lewatin. Iya. Jadi gimana caranya stok harus ada terus. Jadi saya ngutang dulu, ada ke vendor. Oke. Ngutang dulu ke vendor, kayak bayarnya di seminggu 2 minggu gitulah, bayar mundur gitu. Nah dari sana mulai kegulung-gulung terus gitu. Sampai sekarang alhamdulillah. Berarti mencapai omset 100 juta pertama di bulan keberapa? Langsung sebulan itu sih. Modal 3 juta, bulan depannya langsung 100 juta? Iya langsung 100 juta. Gokil. Langsung 100 juta. Gokil. Karena konten tuk-tuk yang viral. Konten tuk-tuk yang viral. Soalnya waktu itu tahun 2020-2021 ya, keranjang kuning juga belum ada kayak sekarang kan. Jadi benar-benar itu kita buat konten, mereka nyarinya di marketplace lain.
Cuman kan emang dulu tuk-tuk itu sepowerful itu kan, kalau mau buat viral emang powerful banget kan platformnya. Iya. Jadi alhamdulillah dapat momentum di sana gitu. Karena- Cuman dari dulu emang udah punya feeling nih. Kan dulu orang banyak nyangkanya kayak tuk-tuk tuh apa sih nih, platform buat joget-joget doang. Udah itu sosmed gak jelas. Tapi saya ngeliat opportunity di sana. Soalnya ngelihat ini pendistribusian videonya tuh cepet banget ke orang-orang. Iya. Jadi saya ngeliat peluang di sana gitu. Karena di tuk-tuk itu kita bisa dapat million views. Nah, ya. Tanpa harus punya million followers. Betul. Nah, itu saya ngeliat momentumnya di sana. Berarti tidak menutup kemungkinan, dulu kan brand masih kecil kan. Iya. Oh, kalau mau main di Instagram banyak raksasa, main di yang lain udah banyak raksasa. Waktu itu ngeliat ada sosmed tuk-tuk ini, wah ini harus gimana caranya harus dapat opportunity di sini. Oke. Gitu. Ya, siapa yang gajinya 3 juta mau mulai modal usaha gak nih? Ini gokil loh. Sebulan 100 juta langsung. 500 gitu. malah langsung. Hah? Langsung 500 waktu itu. Di bulan pertama? Di bulan pertama langsung. Saya juga kaget masalahnya. Berarti ini bisa dibilang Mas ini bisnis yang gak harus ada prosesnya ya. Suksesnya. Cuman sebelumnya Bang. Oh, Sebelum-sebelumnya kan banyak gagal. Sebelum Parfum ini bisnis lain gagal. Iya, banyak gagal. Berapa kali? Apa aja bisnis yang gagal? Jualan jam tangan pernah gagal. Gagal. Udah itu kita pernah coba jadi reseller produk skincare juga. Gagal. Udah itu jualan apa? Baju-baju bekas gitu. Baju bekas. Iya, gagal. Akhirnya ya berhasilnya di sini. 4-5 kali gagal. Iya, 4-5 kali gagal. Berarti ini modalnya sisa 3 juta nih ceritanya. Iya. Udahlah, cobalah bikin parfum. Langsung 500 juta per bulan. Iya. Kurang lebih segitu. Penasaran aku sih konten yang bikin kita bisa jadi punya omset 500 juta per bulan tuh kayak gimana sih? Coba lihat. Oke. Ini 1,2 juta view-nya contohnya. Ini dia kamera kontennya. seadanya. Wih. Oh gini konten jedak-jeduk guys. Iya dulu. Gini-gini aja Bang. Gini-gini kontennya. Ya cuman kita lebih ke mainin emosional. Nah. Oh, ini 1,2 juta penonton. Belum ada keranjang kuning dong mas ini. Belum ada. Tapi orang langsung bisa beli di TikToknya atau harus ke TP atau ke SP? Harus ke SP itu. SP. Sama satu lagi itu. Dari situ ke toko oren. Soalnya kan kalau misalkan orang udah tertarik pasti mereka cari sendiri. Sebenarnya simple. Cuman kita mainin dikuatin di episode kayak kamera juga pakai kamera HP doang, editing seadanya. Cuman kita main di emosionalnya udah tuh kayak copywritingnya gitu. Jadi itu pakai kamera handphone doang. Kamera handphone dulu, belum ada kamera kan. Seadanya. Oke, dan waktu itu tuh belum ada ini ya, belum ada endorsement gitu, belum ada kan? Belum. Nah, kelebihannya tuk-tuk tuh gitu guys. Nggak terlalu harus endorsement. Iya. Tapi kalau memang kontennya itu kuat, view-nya akan datang. Betul banget. Intinya tuh sekarang di konten tuh harus kuat. Karena bisa dibilang ya, sekarang itu di era digital itu bukan sekadar kita buat tempat eksis. Tapi tempat bisnis yang bisa berkembang lebih luas. Iya. Iya kan? Soalnya sayang sih kalau kita nggak gunain sosmed bukan buat nggak buat bisnis sekarang. Soalnya enak banget. Setelah Mas dapat omset 500 juta, apa yang Mas lakuin biar bisa scale up langsung ke omset 5 miliar? Nah, kalau dari sana kan udah dapat 500 juta. Yang pasti digulung lagi ke barang. Pelan-pelan beli barang lagi nih sambil kita dipinjemin sama vendor, kita nyetok barang juga gitu. Oke. Udah itu waktu itu langsung kan saya orangnya nggak yang pinter-pinter banget Bang Atta. Bukan yang orang yang benar-benar sekolah banget tuh enggak. Saya lulusan SMA juga, kuliah saya enggak beres gitu. Oh, Mas lulusan SMA? Lulusan SMA. Jadi enggak ada S1 juga? Enggak, dulu kan terlalu fokus nyari uang ya. Jadi kelupaan gitu. Iya. Keskip lah ya. Keskip. Iya. Udah itu waktu itu yang pertama kali dicari itu orang digital marketing sih.
Setelah operasional beres ya, maksudnya kan kita cari juga orang buat packing, udah tuh cari admin. Nah setelah 2 ini yang penting operasional udah beres, kita cari digital marketing biar bisa scale up yang lain-lainnya gitu. Kayak buat ngurus iklan kan, saya kalau ngurus iklan nggak ngerti juga, makanya cari orang digital marketing tadi, langsung cari. Jadi menurut Mas, tim yang paling penting ketika bisnis itu mau lebih besar lagi harus punya digital marketing. Ya, kalau untuk sekarang harus punya. Apalagi kita jualannya online ya, itu. Jadi tim konten kayak tadi aja kurang itu. Tim konten oke. Cuman kalau opini saya pribadi untuk ngebuat si omsetnya tuh sustain. Oke, benar. Konten itu untuk branding. Benar, konten itu untuk branding. Digital marketing tuh untuk remain orang-orang untuk beli gitu. Betul, kan, karena akan nongol terus. Gue pernah lihat nih kontennya. Karena ada digital marketingnya itu jalan, muncullah di FYP kayak muncul di toko oranye, toko hijau gitu kan. Iya, betul. Iya. Mantap. Soalnya kan kalau konten tetap kita fokusnya ke organik. Cuman kalau kayak yang marketplace tadi Bang Atta, jadi itu harus ada yang ngeorganisir gitu. Jadi kayak ngurus-ngurus iklannya, udah itu ngurus yang lain-lainnya lah gitu. Berarti setelah 500 masuk ke omset 1M berapa bulan? Apa bulan berikutnya langsung enggak sih. 3 bulan ya. 3 bulan. 3 bulan tuh udah se-M sebulan. Udah se-M. Oke. Ke 5M berapa bulan? Setahun, udah lewat setahun lah ya. Iyalah setahun. Segitu, ya. Habis tahun udah di atas 5M. Alhamdulillah. Wah, gokil. Sampai sekarang. Aku lihat sih akunnya sampai hari ini nih kita lagi podcast. Ini masih live ya? Masih live. Berarti live-nya katanya 24 jam. 24 jam kita live. Nggak pernah berhenti. Selama setahun. Lebaran berhenti bentar ya kayaknya. Berhenti 2 jam lah ya lebaran. Buat sholat Id. Lebaran 24/7 berarti ya masaknya. Kalau bisa 24/31 itu ya. Kalau ada segitu. Gokil. Jadi hostnya ada berapa banyak Mas? Host kita ada kurang lebih sekarang 10-15 lah. 15 host. 15 host. Tapi sekarang dengan live itu pengaruh nggak untuk penjualan? Untuk live itu DJ Rose itu dapetin kalau secara persenan itu di 50% lah. 50% penjualan. Tadi kan aku lihat live-nya view-nya itu padahal nggak nyampe 100, tapi itu tetap banyak penjualannya. Tetap banyak. Jadi DJ Rose tuh lucunya gini, orang nonton live DJ Rose tuh kalau udah beli tuh keluar. Jadi nggak stay mereka tuh. Jadi kalau udah beli keluar gitu. Sekarang coba gini. Saya tanya. Kan ada tuk-tuk. Toko oranye, toko hijau. Toko hijau. Dari persentasi omset setiap bulan, berapa persen? Tuk-tuk di 40%. 40% tuk-tuk. Toko oranye di 30%. 30%. Sisanya di hijau. Berarti 40, 30. Wah, hampir rata ya. Tapi tuk-tuk tetap paling gede. Lebih gedean hasil live apa keranjang kuning? Beda-beda setiap bulan, cuman paling sering live sih. Live? Cuman ada beberapa waktu keranjang kuning lebih mendominasi juga. Gitu. Jadi semuanya dicoba gitu ya? Affiliate juga kita coba. Keren sih. Gitu. Kalau menurutku ini adalah salah satu marketing yang patut kita pelajarin bersama nih guys. Karena jadi kamu tuh jangan pernah lihat penonton viewersnya, karena walaupun tadi penonton kadang saya lihat 15 orang, 19 orang, tuh hostnya tetap ngomong terus. Karena ternyata dari 19 orang itu dia beli 19 botol lagi. Keluar, ada masuk lagi 19 yang baru, keluar masuk lagi. Konten sehari bikin berapa kali? Kalau tim konten tuh produksi 10 konten. 10 konten, cuman kalau yang kita upload tuh cuman 2 lah sehari. 2 sehari. Di Tok. Tapi dia produksi 10, 8-nya upload di mana? Buat di stok aja.
Buat stok aja. Jadi stoknya sampai banyak. Harus banyak stoknya. Jadi per hari 10 konten, berarti sebulan ada 300 konten. Iya, ada 300. Cuman kan walaupun yang diupload 60 tapi jadi 240-nya tuh konten stok gitu ya. Iya, konten stok. Soalnya kan gak semua konten bagus juga kan Bang Atta. Jadi kita nyetok aja daripada mereka gak produce kan. Kalau buat konten terus mungkin jiwa kreatif mereka makin terasa juga kan. Ini sama kayak aku. Gitu. Jadi aku tuh punya divisi yang orang belajar. Belajar itu kamu harus bikin konten sebanyak-banyaknya. Iya, betul. Karena ilmu di konten itu gak bisa dari oke, gini. Cara ngomongnya gini. Memang quality over quantity. Iya. Tapi untuk mendapatkan quality yang bagus di masa depan, kita harus belajar bikin quantity dulu. Betul. Ketika quantity-nya udah banyak, baru kita bisa menemukan quality itu gini. Baru setelah itu kamu udah punya quality, upload 2 kali sehari pun nggak apa-apa. Iya, betul. Iya. Ini ternyata berlaku di sosmed bisnis pun kayak gitu. Iya. Paksa bikin 10, pilih dari 10 itu mana yang paling bagus gitu. 2. Iya. Tapi Mas masih review kontennya setiap hari. Saya juga kadang-kadang kalau lagi pengen ngedit juga. Ngedit video masih. Oh gitu. Iya. Kenapa ya saya tanya beberapa bisnismen kesini, dia sampai ke ngeditnya juga masih masih ngikut gitu. Ngerasa memilikinya tuh tinggi. Iya. Ngedit masih ya mikir-mikir yang kayak ide-ide konten masih juga sampai sekarang gitu. Sampai wanginya masih ikut juga masih. Untuk di titik sekarang nih. Masih, kalau itu approval masih penuh di saya kalau masalah wangi ya. Udah ada berapa varian sekarang? Kurang lebih ada 10 ada ya. Jadi omset sebanyak itu dari 10 varian? Iya, 10 varian. Waduh. Aku tuh juga punya parfum. Tapi beberapa bulan ini kemarin kita stop dulu. Aku sama biniku kan bikin parfum. Kita itu puluhan ribu piece setiap order. Kadang-kadang beberapa hari aja tuh udah habis Mas di tuk-tuk. Cuman biniku tuh kesel. Waktu dia kan bikinlah sama satu tempat parfum lah gitu ya. Dari tempat itu belum sebesar itu gitu. Tiba-tiba ketemu orang, parfumnya sama, wanginya sama, botolnya sama, semuanya sama. Nah istriku lah kaget, ternyata pas ditanya bikinnya di situ juga. Maksudnya kenapa mestinya kan kamu punya pelanggan, kenapa semuanya disamain gitu sampai formula wanginya. Walaupun sebenarnya formula wangi ini nggak ada hak setiap orang, cuma at least botolnya sampai tutupnya semuanya tuh. Iya, lebih ke ini Bang, ke etika ya kali. Iya, jadi mungkin di situ ada ngerasa aduh nggak enak. Jadi, ya siapa tahu bisa ngobrol sama Mas ya. Aman kita kondisikan. Tapi Mas pernah nggak digituin? Dijiplak sejiplak-jiplaknya gitu? Kalau kawin banyak kan? Sampai detik ini juga banyak. Jeros juga lagi mereknya. Jeros. Atau diganti merek lain? Jeros ada yang diplesetin misalkan Joy Rose. Oh ada. Gimana itu caranya menanggapi penjiplakan? Sebenarnya udah kita kasih peringatan juga. Ada yang beberapa udah di take down, ada yang muncul lagi. Itu susah sih, Bang. Cuman ya udahlah. Tapi dulu aku juga pernah jual baju AHA Mas. Itu KW di mana-mana Mas. Jadi 90% di pasar itu KW. 10% doang di pasar tuh bajuku. Mas pasti pernah lihat AHA KW. Iya. Banyak kan? Banyak. Apalagi Mas dari Bandung kan. Iya. Banyak banget. Hampir di semua kota ada KW AHA. Iya. Wah dulu tapi kalau aku dulu gimana tuh Bang? Atasnya gimana? Ya kalau aku nggak apa-apa, mungkin setelah aku lihat-lihat kan kalau diurus-urus juga gitu ya. Ngelihat penjualnya dia dapat rezeki di situ karena penjualnya juga bukan orang-orang yang gimana-gimana. Ya aku cuma doa ya Allah semoga ini jadi rezeki buat banyak orang. Itu aja. Aku tetap jualan terus. Senang aja udah. Karena udah ya nggak bisa juga Mas. Iya. Udah. Soalnya ya kalau mau diurus juga yang pertama ngabisin tenaga, terlalu too much juga. Udah tuh mau yang damai-damai itu nggak seberapa juga. Ya udahlah mending diikhlasin aja jadi ladang pahala gitu ya Bang. Iya karena udah nggak gimana ya. Aku cuma nganggap gini, sekelas LV aja, Supreme, Adidas itu KW-nya banyak banget. Berarti ketika waktu itu aku ke Mangdu kemana ke toko-toko yang jual-jual jaket ojol itu kan ada
KW-nya Supreme, KW-nya Adidas, KW-nya AHU, berarti udah sekelas. Udah sekelas. Udah sekelas nih brand AHA. Jadi lebih ke ngambil positifnya aja. Saya pernah aku bikinin konten, wah ya udahlah. Terus aku lihat penjual-penjualnya pada katanya, saya tanya jual berapa per hari? Ada yang bisa jual 3 juta per hari, 5 juta per hari. Maksudnya toko-toko di benar-benar orang yang ngelepak-ngelepak di pinggir jalan jual AHA KW itu laku banget. Sampai ada AHA versi daster, versi apa? Aku nggak pernah bikin daster. Tapi ya udah itu salah satu pengalaman seruku dalam berusaha gitu, berbisnis. Nah, tapi waktu itu belum ada live TikTok kayak sekarang, Mas. Jadi kita tuh jualnya semuanya offline. Even online pun toko oren, toko ijo pun belum kayak sekarang nih, belum ada live toko oren ininya belum ada. Berarti fokusnya ke offline dulu. Bener-bener jualannya online, tapi masih pakai WA. Terus kita harus ada offline-nya biar orang datang ke offline-nya. Toko ijo, toko oren baru-baru jadi kayaknya waktu itu. 2018 ya? Iya. Pengen dulu kan? Iya, ingat 2000. Enggak bikinnya, bikin bajunya 2015 kayaknya. 15. Cuma naiknya bajunya di 2018 ya sih belum terlalu masif itu 2019. marketplace. Iya, marketplace belum masif. Dan orang juga walaupun ada marketplace belum terlalu ngerti. Iya. Karena dulu aku dari zaman jualannya masih di Kaskus gitu-gitu, Mas. Aku juga sempat nyobain di Toko Bagus dulu. Toko Bagus. Iya, Toko Bagus. Terus apa lagi ya, Toko Bagus, OLX kali ya dulu ya. Iya. Baru-baru ya. Zaman itulah Facebook, jualannya masih di Facebook. Terus belum ada Facebook Shop gitu kan, masih manual. Taruh nomor di situ, orang chat. Ya itu sih dulu. Belum ada kayak sekarang. Kalau sekarang Mas udah tinggal bikin video viral, live 24 jam. Keren sih. Katanya di Cina itu sampai ada satu jembatan Mas isinya orang live semua. Iya, betul. Kayak pedagang kaki lima, tapi lagi live. Di Cina lebih ngeri sih. Lebih ngeri. Bakal nyampe nggak ya Indonesia ke situ ya? Kayaknya enggak sih. Soalnya kan mungkin mereka ada manufakturnya juga kenceng kan. Nah ini aku mau tanya juga. Kan kadang-kadang kalau kita lihat orang lagi live jual parfum itu, yang aku lihat ya, kenapa hostnya harus seksi-seksi? Sebenarnya nggak seksi-seksi, cuman good looking Bang Atta. Oh, good looking. Good looking. Tapi istriku itu Mas pernah lagi scroll malam-malam. Saya ngeliat nih orang lagi jual parfum, duar. Itu benar-benar seksi banget. Itu tapi penontonnya rame ya. Itu ada kaitannya nggak sih Mas? Sebenarnya kalau ada kaitannya ya pasti ada. Soalnya kan itu mungkin jadi daya tarik ya untuk mungkin kalau target marketnya laki-laki, mungkin itu salah satu daya tarik. Cuman kan kita fokusnya kejualan parfumnya nggak tahu closingannya juga kan, atau dia rame gara-gara cuman pengen ngelihat doang atau pengen beli gitu. Gitu. Menurut Mas pengaruh nggak sih untuk penjualan kalau kita pakai host yang ngaruh sih, menarik? Iya, yang menarik ngaruh. Soalnya apalagi kan kita jualannya mungkin kalau parfum tuh kan susah ya Mas ya. Jadi yang ngejelas orang minimal nih ngelihat dulu lah siapa yang ngomong, yang ngejelasin lihat dulu dia. Kalau misalkan menurut dia oke, baru didengerin. Nah gitu. Berarti menurut Mas itu salah satu kunci sukses di industri live shopping, harus good looking hostnya? Iya, tergantung industrinya juga sih. Mungkin kalau baju dia yang penting dia pinter ngomong gitu. Cuman kalau so far aku ngeliat di parfum, ya kalau dia harus good looking sama public speakingnya harus bagus. Gitu. Tapi kalau ada orang yang public speakingnya bagus tapi nggak terlalu good looking, ada orang good looking bagus tapi public speakingnya nggak bagus, masih lebih bisa yang mana buat jualan? Aku lebih prefer ke public speakingnya. Oh gitu. Iya. Walaupun nggak good looking. Iya, walaupun nggak good looking is okay. Yang penting cuma nomor satu kalau khususnya di Jairos gitu, kalau misalkan open recruitment itu public speakingnya nomor satu. Jadi harus dites dari awal. Harus dites dari awal. Menurut Mas sekarang Mas ini udah di rank berapa di penjualan di online untuk penjualan parfum? 1 sampai 10. 1 sampai 10. 1 sampai 10. Masih bawah sih.
Berarti yang atas lebih gila lagi penjualannya. Masih ada, masih banyak. Masih banyak. Ya kita di 3 lah, di 3. Weh. Di 3 di 4 lah. Boleh lah, top 4, Big 4 nih bos. Lolos 3 champion dalam Big 4. Kalau Mas lihat-lihat sekarang kan juga banyak botol-botol parfum. Katanya kalau bikin di Indonesia, botol kan ini aku pengalaman sebagai penjual parfum. Kalau botol parfum di Indonesia tuh bentuknya itu aja. Betul. Dan katanya banyak samanya sama orang. Betul. Jadi kalau mau botol parfum kita beda, itu harus impor sendiri dari Cina. Ini bener gak sih Mas? Benar. Kalau aku sendiri aku malah buat molding sendiri Bang Atta. Jadi molding sendiri itu kayak buat molding sendiri maksudnya desainnya sendiri. Desainnya sendiri. Soalnya aku dulu pernah beberapa kali ganti parfum. Nah, salah satu kasus nge-KWN tuh gara-gara itu. Oke. Jadi botolnya yang banyak dijual di pasaran. Bener. Udah itu kan mereka bisa cari juga yang sama gitu. Zaman sekarang kan ngeprint stiker gampang kan. Yang lain-lain. Nah, gimana caranya dulu mikir, ini cara bener-bener harus ngebedainnya di botol. Kalau di botol buat molding sendiri udah susah kan? Nggak akan susah lah dikawin. Iya, susah dikawin. Tetap bisa, cuman lebih kecil kemungkinannya. Kemungkinan lebih kecil. Gitu. Berarti Mas ini sekarang semua mau molding sendiri? Molding sendiri. Dari Cina berarti? Dari Cina. Oh. Kenapa Indonesia nggak bisa ngejar bikin molding sendiri kayak di Cina? Mungkin belum ada yang mau investasi ya. Mahal ya berarti? Iya, kayaknya sih. Mungkin maksudnya kan belum ada yang berani buat investasi, buat pabrik botol dan lain-lain. Mungkin investasinya mahal gitu. Belum tahu BEP-nya juga belum jelas mungkin. Ide bagus tuh Mas buat kita. Boleh. Gitu. Kan ide itu katanya ide bisnis itu lahir dari keresahan kita. Dari keresahan. Jadi kalau kita meresahkan kenapa nggak ada di Indonesia, berarti kita yang harus bikin Mas. Iya, betul. Boleh. Bang Atta bukan? Boleh. Langsung. Tapi harus sama Mas juga. Jangan saya sendiri. Saya ini sekarang punya pengalaman. Kalau bisnis saya sama partner, alhamdulillah semuanya sukses. Kalau yang sendiri-sendiri ini, karena apapun itu kan kita harus sesuai dengan Al-Quran. Betul. Serahkan pada ahlinya. Iya. Mungkin ahli saya di promosinya, marketingnya. Saya harus punya ahli yang di bidang yang tiap hari nggak puyeng nyium parfumnya. Iya. Cuman emang itu jadi keresahan beberapa teman-teman parfum juga sih. Jadi kayak ini kenapa sih nggak ada pabrik yang bisa? Iya. Karena waktu aku bikin parfum tuh Mas, udah taruh tuh semua di meja botolnya. Yang ini ada sama, ini ada sama. Giliran masuk yang dari luar, wah mulai itu bentuknya udah mulai aneh-aneh. Aneh-aneh, unik-unik, keren. Iya, gitu sih. Tapi ya harus ke sana, ke Cina. Jadi lama juga kan. Prosesnya emang lama. Prosesnya lama kan. Bisa 6 bulan ya Mas ya? Iya. Bikin molding tuh 6 bulan guys. 6 bulan udah tuh kayak belum proses pengirimannya. Makanya harus bener-bener timelinenya harus jelas tuh. Apalagi kalau misalkan penjualan lagi rame, kita jual harus order jauh-jauh hari. Bukan hanya itu, biasanya after kita nunggu molding, nunggu lagi. Ada ketelatan lah pengiriman. Nah itu banyak sih lagi. Itu udah drama udah biasa kalau itu. Drama ketahan ya kan. Mundur lagi tuh 6 bulan, mundur lagi 2 bulan. Tahan di mana lah, ketahan di mana lah. Aduh. Udah biasa sih kalau makanan sehari-hari kalau ketahan-tahan gitu. Berarti Mas sekarang kalau mau order botol langsung banyak banget. Langsung banyak. 2 juta gitu. 2 juta botol gitu. Enggak sih, 700.000 gitu. Kaca atau plastik? Kaca. Botol kaca. Botol kaca. Untuk harga pun kalau nggak salah Cina itu botolnya lebih murah kan Mas? Lebih murah daripada bikin di lokal. Iya. Cuman kelebihannya lokal tuh ready stock. Iya. Kalau Cina kelebihannya ya customize gitu. Customize. Hampir semua teman-teman saya tuh semua jualan parfum juga. Iya. Saingan jualan parfum ini kan banyak. Apa yang membuat Mas ini bisa tetap unggul dibandingkan orang lain? Alhamdulillah kalau Jairos kalau yang saya pegang, yang aku pegang itu 2 sih Bang Atta. Jadi kita relate secara marketing sama relate secara produk untuk sekarang. Jadi kan tapi ya brand parfum banyak teh. Cuman kan setiap brand itu punya target pasar yang beda-beda dong. Mungkin dia ada yang ke cewek ini kan beda-beda lagi. Ada cewek yang umur berapa, behaviornya gimana. Ada yang mungkin targetnya mungkin emak-emak. Ada yang targetnya anak kuliahan gitu. Nah kalau untuk di Jairos sendiri target kalau di target Jairos itu kalau aku fokusnya relate kita tuh secara produk sama relate secara marketing. Jadi kita gimana caranya kita riset terus nih wangi yang lagi disukain sama market Jairos tuh kayak gimana, yang model-modelnya gimana.
mereka lagi suka yang kayak gimana, kita develop, launching gitu. Kalau marketing mungkin kita lihat nih mereka lagi sukanya gimana, kayak tren marketing tahun kemarin sama sekarang itu beda banget. Nah kita harus selalu adaptasi sih Bang Atanya kuncinya. Benar, itu setuju saya. Ya harus adaptasi terus gitu. Jadi jangan ada di zona nyaman lah. Pokoknya kita harus benar-benar belajar terus, harus riset terus. Pokoknya jangan terlalu nyaman dan diam di tempat gitu. Kalau aku sendiri sih prinsipnya gitu. Karena memang sekarang ini era-era yang harus kreatif banget. Nah itu. Karena semua orang sekarang udah melek juga sama sosmed. Iya. Istilahnya even penyanyi aja sekarang tanpa label bisa lebih sukses dari yang di label. Iya. Bisa panggungannya lebih banyak. Iya. Begitu juga bisnis. Sekarang siapa aja even Mas tadi kata Mas nggak punya lulusan S1 atau apa. Tapi karena ngerti cara bikin kontennya. Iya. Ya meledak-meledak aja gitu ya. Skill yang penting skill. Skill. Di mana Mas belajar untuk mengasah skill bisnis Mas dan skill di konten untuk bisa produknya laku gitu. Kalau di bisnis mungkin dari Pernah ada nggak panutannya atau referensinya dari mana gitu? Kalau panutan bisnis orang tua sendiri sih. Oke. Orang tua sendiri. Orang tua jadi dulu dari kecil tuh udah dibiasain tuh nemenin ayah sama ibu tuh jaga toko. Jadi suka ngelihat mereka cara nge-manage toko gimana, karyawan gimana. Jadi emang udah dari kecil udah biasa lihat hal-hal kayak gitu. Udah itu kan orang tua nggak pernah ngasih uang jajan lebih. Jadi mereka selalu ngedidiknya tuh bener-bener keras lah. Jadi kalau misalkan mau sesuatu ya usaha sendiri gitu. Oke. Gitu. Itu memang menarik sih kalau orang tua. Makanya aku tuh dulu pernah dengar cerita kalau di China itu misalnya contoh bapaknya ini usahanya adalah perkebunan ladang. Ya. Misalnya dia lagi ngebajak sawah atau apa, itu anaknya dibawa Mas. Ngeliatin bapaknya lagi ladang. Kalau anaknya 2 satu digendong lo bisa. Maksudnya ngeliat tuh begini loh. Dan kebanyakan katanya yang jadi-jadi itu karena sering nempelin bapaknya. Iya. Nempel orang tuanya. Gitu. Dia emang dulu jarang main sih Bang. Masih kecil selalu diajak mereka ke toko terus. Buat misalkan jaga kasir, jaga ini gitu. Itu bisa ditiru sama orang tua sekarang ya. Malah kalau dimanjain takutnya anaknya nggak jadi. Udah tuh beres SMP, SMA langsung ngerantau. Oke. Makanya barulah ke Bandung. Baru ke Bandung. Iya. Gitu. Kenapa Mas nggak terpikir buat dengan omset yang udah segede itu ya? Nggak kepikir bikin pabrik sendiri gitu? Mungkin belum paham betul sih Bang Ata. Jadi kan itu konsep bisnis yang berbeda ya. Jadi kalau pabrik maklon gitu ya. Kalau sekarang yang aku lakuin itu kan B2C. Jadi langsung end to customer. Kalau pabrik kan B2B kan, jadi kita benar-benar support business to business kan. Jadi itu sesuatu yang beda, mungkin lebih harus benar-benar fokus banget sih. Jadi kayak mungkin kalau udah agak nyantai sih, mulai ke pelan-pelan lah ke sana. Soalnya Mas lagi enjoy di B2C-nya ya sekarang. Iya. Makanya Jairo sekarang juga masih banyak opportunity yang bisa digedein lagi, masih banyak hal-hal yang bisa dieksplor lagi gitu. Jadi kalau malah buka ini takutnya malah keganggu juga ini gitu. Jadi kalau misalkan ini udah enak, bisa lah kesana gitu pelan-pelan. Ya bayangin ya guys, udah fokus di B2C itu karena udah sampai ngebakar buat marketingnya tadi 500 juta sebulan. Dari 500 juta harus berapa kali lipat biasanya target Mas? Minimal 10. Minimal 10 kali lipat. Berarti Mas punya orang digital marketingnya banyak? Digital marketing 1, 2, 3 orang. Ya, 3 orang. Jadi Mas kasih mereka nih 500 juta. Target gue 10 kali lipat dari ini setiap bulan. Jadi 5 miliar. 5. Kalau 200 juta berarti 2 miliar. 2 miliar, 10 kali lipat. Cuman minimal lah kita, maksudnya kalau bisa lebih lah. Cuman minimal di angkanya segitu gitu. Kalau di angka burning duit 500 juta sebulan dengan target 5M, itu sampai hari ini persentasenya berapa Mas keberhasilannya? 80 ya. 80% win rate. Win rate-nya 80%. Yeah. Jadi pernah juga fail dari 10 kali lipat? Pernah lah pasti. Ada juga ya beberapa bulan nih. Iya. Tapi kan win rate 80% mah itu bisa jadi ilmu tuh guys.
Apa yang Mas lakuin di digital marketing biasanya? Kalau digital marketing sebenarnya basic, kayak kita iklan. Udah itu. Oh, iklan yang di Meta gitu iya, ya. Iklan di Meta, iklan di toko oren, toko hijau gitu-gitu. Di Insta juga ya. Iya, di Insta. Kan tapi 500 juta itu kita bakarnya bukan di ads doang, Bang Atta. Jadi kita ada bakar juga ke KOL, kita bakar ada endorse juga. Iya, bakar ke aktivasi yang lain gitu. Nah, ini bisa jadi pelajaran. Dari 500 itu biasanya ke KOL harus berapa persen? Atau berapa? 100, 200? Ke KOL? 200 lah. 200 juta tuh ke KOL. 300 jutanya ini baru buat iklan di semua platform. Iya, gitu. Platform apa yang paling worth it untuk diiklan menurut Mas? TokTok ya. TokTok. Oh, berarti platform TokToknya harus paling gede budgetnya. Iya, paling gede. 100 sendiri di situ berarti ya? Ada. Apa lebih kali ya? Lebih. Iya, 150, 200. Itu kan belum aktivasi yang lainnya gitu kan di TokTok. Paling gede TokTok, abis itu baru toko oren, toko hijau. IG paling kecil. Iya. Cuman IG penting buat branding sih Bang Atta aja. Jadi kita kayak kita tunjukin foto-foto yang estetik di sana gitu. Brandingan yang estetik di IG lah kita. Oke. Gitu. Nah, kalau menurut Mas sekarang untuk teman-teman yang mungkin baru lulus kuliah ataupun dia ini baru mau coba bisnis pertama, biasanya dia karyawan. Menurut Mas kalau disuruh kasih ide 5 bisnis apa aja yang paling gampang dimulai buat mahasiswa ataupun yang tadinya karyawan pengen jadi pengusaha gitu? 5 bisnis, 3 bisnis saja ya. Ya udah 3 bisnis ya. Yang mini modal gitu-gitu ya. Iya, mini modal tapi bisa berjalan. Kayak Mas kan ini 3 juta masih oke gitu. Ya kalau misalkan bener-bener gak ada modal, bisa produk digital bisa juga ya. Oh, apa tuh contohnya? Produk digital sekarang banyak banget tuh Bang Atta. Jadi orang jualan produk digital kayak misalkan kursus ya. Mereka jual. Udah tuh kayak jualan kelas-kelas gitulah. Kelas. Jadi kayak misalkan sebenarnya intinya kalau menurut saya pribadi itu fokus ke skill sih. Jadi skill apa yang dia punya itu tuh sebenarnya bisa jadi fokus ke sana. Nah, itu tuh bisa jadi dibuat kelas gitu. Gitu. Jadi dibuat kelas. Nah, itu banyak juga tuh contohnya yang sukses tuh. Dia jualan kelas bisa miliaran juga. Bisa miliaran. Modalnya banyak. Ya lebih ke modal otak kita ya. Iya, makanya tadi aku ngomong skill kan. Skill. Oke, yang kedua. Kalau parfum juga banyak persaingan Mas. Parfum bisa sih parfum. Bisa cuman emang marketnya lagi berdarah-darah sekarang. Maksudnya bener-bener banyak banget kan. Iya benar. Ini istilahnya kolamnya terlalu besar. Kolamnya terlalu besar. Sama kayak kalau di F&B tuh jualan kopi. Iya betul. Itu kolamnya besar banget. Istilahnya kita hampir ke setiap satu tempat pasti ada yang jualan kopi. Iya. Kopi bener. itu. Iya benar. Banyak banget kan sekarang parfum. Apa ya yang kedua? Jualan parfum boleh sih. Bisa masuk lah. Masih masuk jualan cuman parfum. Red Ocean lah ya. Iya, cuman Red Ocean. Udah itu skincare modalnya lumayan. Tapi ada juga sekarang jual paket. Oh iya. Tahu nggak sih yang bisnis skincare mulai dari 4 juta. Iya. Itu biasanya. Ya, skincare itu sama juga tuh, keras juga bos. Iya. Cuman emang dan lebih tricky kan. Iya, sulit regulasinya, udah tuh ABCDFG-nya juga. Kulitnya terus BPOM-nya segala macam. Iya. Kalau parfum tuh ada BPOM juga kan Mas? Ada BPOM. Cuman kan kalau parfum orang nggak se-worry make skincare kan. Kalau skincare kan lebih ke kulit banget gitu. Kalau parfum kan orang makainya di badan. Oke, mungkin terakhir nih Mas. Kan Mas omsetnya udah banyak di parfum. Iya. Ada mau ekspansi bisnis kemana lagi? Ekspansi ya mungkin skincare. Kalau aku pribadi skincare for men ya. For men. After parfum for men. Kalau parfum Mas ini for men atau for woman? For men. Kita parfum for men. For men. Wah, seru banget udah ngobrol-ngobrol sama Mas. Intinya kalau aku lihat dari perjuangan Mas ini, dari apa yang tadi kita cerita, mereka yang hari ini berdiri di puncak adalah mereka yang dulu gak takut memulai dari nol. Betul. Dan gak menyerah meski berkali-kali jatuh dan banyak risiko di tengah jalan. Karena itu yang aku lihat dari banyak pengusaha-pengusaha. Dia berani memulai sesuatu. Karena ada hashtag
mulai aja dulu. Susah mulai aja dulu. Iya. Setelah gagal ya. Iya. Tapi ada juga Mas yang kayak gini. Aku kan duitnya cuma segini, kalau gagal nggak punya duit lagi. Itu gimana Mas menurut Mas? Jadi modelnya dia duit tabungannya misalnya punya 5 juta ya tabungannya tinggal itu. Jangan all in berarti. Jangan all in. Jangan all in, maksudnya kan misalkan ada 5 juta ya bisa lah kita 1 juta dikeluarin. Oh, jangan semuanya dipakai modal bisnis. Tetap harus ada manajemen resiko juga kan. Oh, ini bagus juga nih. Oke, kita kasih contoh. Tabungan lu berapa kira-kira sekarang buat bisnis kemungkinan? Kurang lebih. Nah, dia ada tabungan. Menurut Mas, yang boleh dia pakai buat bisnis berapa? Untuk ini ya, maksudnya untuk misalnya dia mau bisnis nih. Dia dari dulu tuh selalu bilang sama aku, Bang, aku mau bisnis. Aku tuh sampai udah ikutan memodalin dia, tapi dia tuh masih ragu-ragu. Menurut Mas, dari angka dia boleh untuk bisnis di angka berapa? Dari tabungannya? 30% lah. Oh, 30% doang yang boleh dikeluarin. Iya. Gak boleh all in. Jangan all in lah. Sebenarnya bisa boleh-boleh aja. Tapi ya risknya kan ada kalau resikonya. udah punya anak, punya istri. Iya. Gitu. Kan ada resiko. Orang beda-beda ya Bang Atta ya. Kalau misalkan belum married kayak gue ya udah bodo amat gitu. Kalau nggak bisa makan juga gue sendiri nggak bisa makan kan. Iya. Cuman kalau yang udah married kan beda. Iya. Makanya resiko, manajemen risiko orang beda-beda juga. Berarti cuma 30% yang boleh dipakai. 15 jutaan itu boleh buat modal bisnis. Iya. Nanti nama sama tabungannya berapa ya di bip ya, jangan dimasukin. Dipinjem duit ntar sama tetangga. Lumayan lah guys, pokoknya tabungan lumayan. Ayo pinjem duit. Quote mungkin Mas ada quote favorit ataupun mau tips and trick biar bisa sukses kayak Mas nih, closing statement. Oke. Tips dari saya biar bisa sukses di bisnis itu yang pertama jangan pernah takut untuk mulai karena kita nggak tahu kedepannya kita bakal gimana. Harus benar-benar percaya diri, setiap langkah yang kita lakuin tuh harus benar-benar yakin dengan mimpi kita, jangan takut buat mimpi juga. Dan yang terakhir itu harus muliakan yang namanya orang tua. Pokoknya apapun itu keputusan, apapun itu yang kita lakuin itu minta ridho berkah sama orang tua gitu. Amin. Terutama ibu gitu. Wah, terima kasih Mas Gilang. Sampai jumpa lagi. Semoga semakin sukses, semakin berkah juga dan bisa sukses. terus membuka lapangan kerja. Amin. Assalamualaikum.